Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu aku buat Instastory yang isinya itu aku menanyakan kepada teman-teman netizen itu, silahkan tanyakan pertanyaan apapun. Nah, pertanyaan yang terbaik akan aku masukkan ke konten EduFusion ini dan terpilihlah 10 pertanyaan yang menurutku itu culture dan mantep untuk dibahas di sini ya gitu. Jadi selengkapnya pertanyaan-pertanyaannya akan kita bahas dan kita simak di Arpupu Al-Barbashi. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Apapun nih, ya apapun. Kenapa Islam mencampuri urusan dunia, Bang? Oke, teman-teman semua. Dalam perspektif kami sebagai seorang muslim, adanya agama tidak hanya untuk mengatur urusan-urusan yang sifatnya itu ukhrawi, yang sifatnya itu akhirat saja. Tapi agama nilainya, value-nya itu lebih dari pengatur urusan di akhirat, yaitu pengatur urusan di dunia juga. Itu menurut kami sebagai umat Islam dibuktikan dengan adanya beberapa syariat-syariat Islam, banyak syariat-syariat Islam yang tidak hanya mengatur urusan kita kepada Allah saja, tapi mengatur juga urusan kita kepada masyarakat, urusan kita kepada alam. Maka di dalam Islam kita mengenal yang namanya hablum minallah, hubungan kita antara kita dan Allah. Hablum minan nas, hubungan antara kita dengan sesama manusia, dan juga hablum minal alam, hubungan antara kita dengan seluruh alam, dengan alam sekitar. Maka Islam itu mengatur hak-hak manusia. Islam itu mengatur hak-hak dan kewajiban manusia lain, mengatur hak-hak dan kewajiban kita untuk alam, kayak gitu. Jadi Islam itu adalah agama yang paling kompleks, agama yang tidak hanya membahas terkait spiritualitas saja, tapi juga membahas sekulerisme di situ. Maka kenapa Islam mencampuri? Ya karena itu, kalau teman-teman belajar ilmu fikih, maka teman-teman akan menjumpai yang namanya maqasid syariah, di mana maqasid syariah itu adalah alasan kenapa harus ada aturan, pokok-pokok aturan di dalam Islam. Alasannya kenapa harus ada syariat. Salah satunya adalah poinnya itu dapat menjaga kita dari dunia dan akhirat. Intinya adalah penjagaan terhadap dunia dan akhirat kita, penjagaan terhadap nasab kita, penjagaan terhadap harta kita, penjagaan terhadap akal kita, yang itu kita gunakan untuk apa? Untuk hidup di dunia. Maka Islam mengatur itu. Gitu teman-teman. Oke, pertanyaannya selanjutnya, Mas Adit, bencana itu datang karena dosa manusia atau ujian bagi manusia? Oke teman-teman, dalam memahami sebuah bencana perlu berbagai sudut pandang, perlu berbagai perspektif. Dalam ilmu filsafat namanya holistical perspektif ya, pandangan secara holistik, di mana ketika kita bisa menerapkan pandangan secara holistik, maka kita akan memiliki sudut pandang yang tidak hanya satu sudut saja. Maksudnya gimana? Kayak gini, ketika ada suatu desa atau suatu wilayah yang terkena bencana, kalau kita berpandangan secara holistik, maka akan ada dua aspek di situ. Aspek yang pertama adalah bencana itu datang kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat dosa kepada Allah. Lalu bencana itu datang kepada orang-orang yang beribadah dan beriman kepada Allah. Tentu dua hal tersebut itu berbeda tujuan dan maksudnya, kayak gitu. Ketika Allah menurunkan bencana kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka bencana itu bisa berupa musibah. Ketika Allah itu menurunkan bencana kepada orang-orang yang beriman, maka bencana itu bisa berupa ujian dan cobaan, kayak gitu. Bisa yang kufur nih, yang tidak taat, bencana itu bisa diartikan sebagai teguran, sebagai musibah. Lalu ketika bencana itu datang kepada suatu kaum yang beriman kepada Allah, maka itu adalah sebuah ujian dan cobaan. Allah ingin menaikkan derajat dari kaum tersebut, seperti itu. Jadi ada dua pandangan kalau kita berbicara dari sisi holistical, seperti itu. Tergantung kita mau mandangnya yang mana. Kalau kita lihat orangnya itu beriman, maka itu adalah jelas ujian.
dan cobaan. Kalau misalkan orangnya itu kufur, nggak taat sama Allah, jelas itu adalah teguran dan musibah. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seberapa penting fikih, Mas? Oke. Fikih itu menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara masalah fikih, maka akan ada temennya, yaitu ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah itu ridho dan Allah itu cinta. Maka itu namanya ibadah. Kalau fikih itu adalah tata cara dalam menggapai ibadah tersebut. Sebagai analoginya kayak gini, teman-teman. Ketika teman-teman ingin berjalan atau teman-teman ingin melakukan perjalanan ke suatu kota, teman-teman sudah memiliki tujuannya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dengan apa, dengan cara apa kita bisa sampai ke kota tujuan kita. Dengan cara apa? Kita pakai kendaraan apa? Kita lewatnya itu kemana? Kan gitu. Kita kira-kira nanti akan ada hambatan apa aja. Lalu bagaimana cara kita melewatinya. Maka fikih itu berperan sebagai kendaraannya. Nah, ibadah itu adalah tujuannya. Simpelnya kayak gitu, teman-teman. Maka kalau misalkan dikatakan seberapa penting, tentu sangat penting banget, penting-penting BGT gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini pernyataan sih. Ada orang yang namanya Muhammad Roji, Mas. Muhammad Roji ya. Mungkin karena terinspirasi dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Mungkin karena sering disebut dalam ketika kita ngaji gitu, maka diambil rojimnya, padahal rojim kan artinya terkutuk, berarti Muhammad Rojim ya. Mungkin ini ketidaktahuan dari seseorang ya, tapi memang kalau aku sempat cari memang ada orang yang namanya Muhammad Rojim ya. Tapi sekarang itu sudah diganti namanya untuk jadi nama-nama yang lain gitu. Agak aneh juga gitu, mentang-mentang disebut di kita sehari dalam beribadah membaca Quran, ngambilnya di situ gitu kan. Lucu. Mantap. Pertanyaan selanjutnya. Gimana cara menjaga keikhlasan dalam berdakwah di medsos, Kak? Oke, teman-teman. Berdakwah itu hukumnya wajib ya. Hukumnya itu wajib, menyuruh kepada kebajikan. Itu hukumnya wajib gitu. Tapi yang namanya dakwah jelas kita tidak boleh memaksa. Itu prinsip-prinsip dari dakwah seperti itu, menyeru kepada kebaikan, mengajak menyeru kepada kebaikan, itu prinsip dakwah. Dan dakwah itu tidak hanya sekedar di mimbar saja, tidak hanya sekedar di majelis-majelis ilmu, tidak hanya sekedar di masjid-masjid saja, tapi untuk di era digital sekarang dakwah itu bisa merangkap ke dunia kreatif digital juga. Contohnya adalah ya teman-teman bisa lihat sendiri lah, banyak poster-poster tentang dakwah, video-video tentang dakwah, foto-foto tentang dakwah. Nah itu kan memiliki nilai yang sangat bagus sekali kalau misalkan berbicara masalah dakwahnya dan sasaran audiensnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah mencapai target audiens kita, ketika kita sudah mampu berdakwah di dunia maya, media sosial, lalu bagaimana cara kita menjaga keikhlasan itu? Guruku pernah bilang kayak gini, ikhlas itu adalah ketika kita itu buang air besar. Maknanya apa? Maknanya kita tidak melihat apa yang keluar, kita tidak memikirkan bagaimana nasib apa yang kita keluarkan gitu. Jadi kita keluarkan saja, kita ikhlaskan. Kita tidak memikirkan apapun itu. Nah, kita bisa terapkan konsep tersebut di dalam dakwah juga. Kita tidak peduli respon orang itu seperti apa. Kalau dia mau ngikutin kita atau dia mau sadar dengan perkataan kita, ya alhamdulillah. Kalau misalkan dia tetap nggak sadar, ya berarti gugur kewajiban kita untuk mendakwahi dia, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa hukum menggunakan ilustrasi karakter di konten dakwah? Oke, teman-teman semua. Beberapa khilaf para ulama yang menghukumi hukum menggambar karakter, menggambar makhluk hidup ya. Pandangan atau pendapat yang pertama itu tidak diperbolehkan sama sekali. Lalu pendapat yang kedua itu diperbolehkan dengan catatan tidak full tubuhnya, ada yang dihilangkan. Maka ini yang paling masyhur, yang paling banyak diambil oleh para ulama. Teman-teman bisa melihat beberapa akun-akun dakwah yang menggunakan motion capture, motion video gitu ya, yang menggunakan karakter-karakter tapi nggak full tubuhnya, bisa jadi wajahnya itu nggak ada atau tangannya nggak ada, kayak gitulah. Maka itu pendapat para ulama itu dibolehkan.
Moga teman-teman mau memilih pendapat yang diperbolehkan dengan catatan yang udah aku sebutin, atau yang sama sekali tidak membolehkan, seperti itu, khilaf. Teman-teman bisa memilih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab dalam menyampaikan ilmu, Kak? Oke, teman-teman semua, dalam menyampaikan ilmu tentu kita harus berprinsip bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Kita harus penuh dengan hikmah dan cara penyampaian yang baik. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam realitanya dakwah Islam itu ada dua kategori. Ada dakwah yang sifatnya itu amar ma'ruf, dan ada dakwah yang sifatnya itu nahi mungkar. Dakwah yang sifatnya itu amar ma'ruf itu adalah dakwah yang lembut namun tidak lemah. Dan dakwah yang sifatnya itu nahi mungkar itu adalah dakwah yang sifatnya itu keras, tegas namun tidak keras. Maka bisa diwakilkan dakwah-dakwah tersebut oleh Abu Bakar yang menerapkan prinsip dakwah yang lembut tidak lemah, lalu Umar yang menerapkan prinsip dakwah tegas dan tidak keras. Begitupun nabi-nabi sebelum Rasulullah itu pun mendakwahkan dengan cara yang sedemikian rupa, yang amar ma'ruf atau nahi mungkar, seperti itu. Kalau aku bisa memilih, aku akan lebih memilih dakwah yang seimbang antara keduanya. Kerap kali dakwah yang kita lakukan harus tegas dan gak keras. Kerap kali dakwah yang kita lakukan itu harus lembut namun tidak lemah, sesuai dengan sasaran audiens kita saja, seperti itu. Tapi yang jelas dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Next, pertanyaan selanjutnya, tips desain pamflet poster biar gak boring dong, Kak, visualnya. Oke, tadi kita berbicara masalah agama, kita belajar saat ini kita di digital ya, teman-teman. Tips desain pamflet poster biar nggak boring dong, Kak, visualnya. Oke, perlu teman-teman pahami bahwa yang namanya desain itu harus mengandung dua unsur. Satu itu estetis, dua itu efektif. Harus mengandung dua unsur itu, estetis dan efektif. Estetis di sini tentu dengan menerapkan prinsip-prinsip desain yang sudah ada, seperti itu. Estetis, efektif adalah bagaimana kita menyampaikan suatu informasi dan kita aplikasikan ke desain itu supaya efektif, supaya orang itu nggak perlu baca berkali-kali untuk tahu ini informasi apa, seperti itu. Nanti aku akan buat tutorial panjangnya di Designology tentunya ya, karena aku udah jarang buat konten Designology. Nanti aku akan buat tips and tricks seputar desainnya. Pertanyaan selanjutnya, desain pakai aplikasi apa, Kak? Oke, kalau misalkan kebutuhanku itu untuk logo, untuk media cetak, terus untuk brand identity, aku pakai CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Kalau misalkan kebutuhannya itu untuk upload di media sosial, kayak poster, pamflet, dan kawan-kawannya, maka aku akan pakai Canva, seperti itu. Keduanya itu cukup dinamis, teman-teman, untuk buat desain dan memiliki fitur yang menurutku mudah dipahami. User interface-nya, UI-nya itu mudah dipahami untuk orang-orang yang awam seperti kita. Aku rasa itu cukup bagus sih. Oh ya, untuk berbicara Canva juga, aku per hari ini tuh suka banget desain pakai Canva karena mencoba, aku itu dulu style desainnya itu minimalis, teman-teman. Tapi sejak aku kenal Canva, style desainku itu tak rubah jadi dinamis. Berbicara masalah Canva, aku mau bagi-bagi 3 akun Canva Pro ya, yang Pro tentunya bisa mengakses fitur-fitur Pro di dalam Canva. Aku akan bagi secara gratis bagi teman-teman yang mau komen dan teman-teman yang mau yang mau aja lah ya. Aku akan bagi 5 akun Pro Canva. Aku akan bagi secara gratis, teman-teman, dengan catatan like dan share video ini sebanyak-banyaknya, seperti itu. Aku akan bagi 5 gratis ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat culture dan sangat mantap sekali ya. Nantikan kelanjutan kontenku. Kita akan membahas, tadi sempat disinggung makosid syariah, kira-kira mau dibahas atau tidak, maksudnya itu apa, komen di bawah.
Dan kalau kamu suka video ini silahkan like, dislike kalau nggak suka, share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe kalau kamu mau langganan channelku dan tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. Dan juga kalau kamu mau mendukung secara budgeting untuk setup dan videonya supaya lebih bagus lagi, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Sekian dan salam akal sehat. Hah? Kapan ya? Yang penting diedit. Komen, aku kan tadi siji. Wede, siap.